Radio Unesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Ezar menghadirkan suasana yang baru untuk Anda. Dan setiap harinya di Bincang Unesa Profil Lembaga, kita akan menghadirkan satu sosok di mana di dalamnya akan bisa menceritakan sejarah, visi misi, kegiatan termasuk agenda kedepannya. Dan sudah hadir di studio Radio Unesa, beliau adalah Ibu Dr. Mutimatul Faidah MAG, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak LPPM Unesa. Langsung saja kita sapa beliau. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Alhamdulillah bersua di gedung yang luar biasa ini ya. Alhamdulillah pangestunya Radio Ibu. Unesa yang luar biasa. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik di tengah pandemi. Tetap semangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas walaupun nggak bisa langsung tapi bisa secara daring dengan berbagai macam Zoom begitu ya. Oke. Jadi berpindah dari satu Zoom ke Zoom yang lain. Jadi ini selain ceritanya. beraktivitas di PSGA, Ya, Ibu Mutim ini saya memanggil beliau begitu, boleh. juga aktif mengajar Ibu ya? Ya, jadi tugas utama, jadi kalau saya sebagai dosen Universitas Negeri Surabaya punya tugas utama mengajar, meneliti dan juga mengabdi. Berkaitan dengan mengajar ya, mata kuliah yang selalu keluar di setiap semesternya, dan dalam bidang pengabdian ada tugas-tugas kemasyarakatan yang juga harus saya tangani juga begitu. Mengajar di mana Ibu? Mengajar di Fakultas Teknik Universitas Negeri Fakultas Surabaya, jadi di Prodi Tata Rias, tetapi juga ada mata kuliah yang lintas Prodi Tata Rias. Jadi kadang juga mengajar di MIPA atau kemudian di FBS atau di FIP dan sebagainya. Untuk mata kuliah? Mata kuliah agama Islam. Agama Islam, itu kan oke. beberapa fakultas ya. Tapi untuk basecampnya memang ada di Prodi Tata Rias. Begitu. Luar biasa. Jadi di satu orang tapi punya banyak aktivitas gitu ya. Di FT menjadi dosen tata rias, sementara di fakultas yang lain di lingkup Unesa Ibu untuk mata kuliah keagamaan. Prinsipnya adalah bagaimana hidup kita bisa bermakna dan berbuat terbaik untuk masyarakat. Membagi energinya ini yang luar biasa ini yang Alhamdulillah, harus semoga yang harus tetap, kita tahu tips stamina. dan triknya ini ya. Bagaimana manajemen. Baik Ibu, sekarang saya menghadirkan Bu Mutim ini bukan sebagai dosen tata rias karena mungkin nanti akan ada segmen lagi kita akan bersama. Iya betul. Tapi saat ini yang menarik adalah beliau sebagai Kepala Pusat Studi Gender dan Anak LPPM Unesa. Sebetulnya gender itu apa Ibu? Kok ada kata Pusat Studi Gender dan Anak. Yang pertama, ketika orang mendengar kata gender, apaan tuh gitu ya. Betul. Atau kemudian sudah negatif thinking atau kemudian sudah a priori tidak suka atau kemudian memilih satu ala paling itu perempuan begitu. Sebenarnya gender Barisan perempuan-perempuan yang sakit hati, begitu. barisan perempuan-perempuan yang dibully, yang maunya itu nggak mau kalah betul, begitu atau ya. yang memberontak dari tatanan. Apakah seperti yang itu Ibu? sudah mainstream begitu. Nah sesungguhnya kan gender itu bukan perempuan, tetapi kita bedakan antara gender dengan seksualitas atau jenis kelamin. Kalau jenis kelamin lelaki dan perempuan dari sisi postur tubuh, dari sisi fisiknya yang tentunya memang berbeda. Laki-laki perempuan secara kodrati, secara fitrah kan memiliki konstruksi tubuh yang berbeda. Sedangkan kalau gender ini adalah konstruksi terkait dengan lelaki dan perempuan yang itu dibentuk oleh budaya, dibentuk oleh pemahaman masyarakat, dibentuk oleh sosial, keadaan yang ada. Sehingga gender, perspektif gender di satu wilayah dengan wilayah yang lain bisa berbeda. Di Indonesia mungkin dengan di Amerika berbeda, dengan di Afghanistan juga berbeda. Why? Karena tadi konstruknya adalah lingkaran yang menyelimuti itu adalah masyarakat, sosial dan budaya. Misalnya contoh bahwa lo laki-laki, anak laki-laki itu gak boleh cengeng, gak boleh nangis. Jadi ketika punya anak kelas umur 5 tahun, dia nekeran, kemudian nekernya itu kelereng gitu ya? Iya neker ya kelereng ya, kelerengnya itu mental jauh, dia kejar, ternyata kelerengnya itu tidak bisa terkejar, hilang, dia nangis misalkan. Ya, anak laki-laki kok
Cengeng nangis, anak laki itu nggak boleh nangis, harus kuat begitu. Berarti kalau cengeng itu identik dengan cewek ya? Erina begitu. Sebenarnya itu kan stereotip lah, pelabelan, labelisasi bahwa perempuan itu cengeng, perempuan itu halus, perempuan itu penuh perasaan, sedangkan laki-laki itu strong, laki-laki itu kuat, laki-laki itu tidak boleh meneteskan air mata gitu ya? Begitu. Sehingga kalau laki-laki nggak boleh meneteskan air mata, bagaimanakah luapan emosinya ketika dia sedang sakit, ketika dia sedang ingin galau dan sebagainya. Dengan bisa apa? galau juga ya laki-laki. Iya, begitu. Nah, akhirnya kemudian fenomenanya ini ada sebuah temuan menarik ya. Ketika seorang ayah begitu ya, yang sejak kecil diasuh oleh keluarga yang laki-laki itu tidak boleh mengekspresikan rasa. Gitu ya. Sehingga kemudian dia ekspresi rasanya pakai apa? Pakai jotos. Oh, I see. Pakai kekerasan. Pakai cubit. Sebenarnya kekerasan itu adalah ekspresi perasaan yang dikeluarkan melalui simpul kekerasan. Ketika dia tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan simpul dengan air mata, begitu. So, perempuan boleh menangis sebagai bentuk ekspresi. Laki-laki kalau menangis juga tidak boleh dikatakan cengeng atau lo bences lu gitu aja nangis. Tidak, tapi itu ekspresi perasaan. Tapi kalau laki-laki jotos, laki-laki tuleng gitu ya. Kalau perempuan karena itu. Jadi kenapa ada kekerasan? Salah satunya karena tadi ekspresi perasaan itu tidak tersalurkan melalui media-media yang soft. Karena media softnya itu ditahan, akhirnya medianya pakai media yang yang strong tadi begitu. Jadi kalau misalnya apakah gender itu berkaitan dengan mindset atau paradigma? Jadi betul, kultur sosial budaya yang membentuk lingkungan kita akhirnya kan itu menjadi satu pola pembiasaan yang pola pembiasaan itu akan berpengaruh kepada satu konstruk berpikir menjadi sebuah mindset yang ada begitu. Jadi apa yang dikerjakan PSGA ini Bu di lingkungan UNESA? Tantangan berikutnya adalah jadi apa yang dikerjakan PSGA? Jadi sebenarnya kan PSGA itu ada di bawah LPPM. LPPM itu kan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Sehingga memang KUR PSGA tidak lepas dari penelitian dan pengabdian masyarakat. Di situ tentunya ada edukasi, di situ tentunya ada sosialisasi, responsif gender dan seperti itu. Nah, karena itu yang sebenarnya keinginannya PSGA itu apa sih? Gitu. Jadi visinya PSGA itu kan mewujudkan ya satu kampus yang responsif gender, gitu ya. Kampus yang responsif gender itu bagaimana sih ya? Kampus di mana setiap bagian dari anggota kampus, warga kampus memiliki peluang, kesempatan untuk berkarya, untuk diapresiasi dan tentunya di situ nir kekerasan, nir diskriminasi. Karena kalau kita kembali kepada tujuan pembangunan bangsa itu kan mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, makmur. Nah, adil itu kan salah satu indikatornya tidak ada diskriminasi, tidak ada kekerasan, tidak ada stereotip atau tidak ada marginalisasi satu kelompok oleh kelompok yang lain, satu laki-laki atau perempuan sama-sama memiliki peluang yang sama dalam pembangunan. Begitu. Jadi adanya PSGA di lingkung UNESA sendiri ini adalah untuk merespon atau ketika ini hadir, ketika ini ada, lembaga ini ada di UNESA, apakah ini menjadi sebuah jawaban atas fenomena yang pernah ada? Pertanyaan yang luar biasa menukik ya. Tapi sebenarnya langsung menukik ya. Iya, artinya sebenarnya begini. Kalau kita lihat SDGs ya, Social Developmental Goals, gender is inequality ya, gender ketidakadilan gender itu menjadi isu. Menjadi isu dari 17 isu yang ada di SDGs. Betul. Dan siapapun yang pernah merasa di posisi apa yang ada dalam isu atau fenomena yang hangat atau yang menarik ini akan merasa ada teman. Gitu ya. Ada yang membersamai. Betul. Nah, jadi semacam ada power gitu kan? Iya, dari itu kan kemudian turun kepada negara. Kemudian negara Pak Jokowi kemudian tahun 2025 salah satunya memang pembangunan responsif gender, pembangunan berkeadilan gender. Kenapa? Karena indeks gender di Indonesia itu menempati posisi 94 dari seluruh negara. Artinya kita termasuk negara dengan indeks gender yang rendah.
dalam penilaian internasional, kan begitu. Artinya apa? Ini problem. Berarti di situ masih ada ketimpangan, di situ masih ada ketidakadilan, di situ masih belum ada pemerataan. Nah, kampus adalah satu wadah yang sangat strategis di dalam mensosialisasikan, memberikan nilai, kemudian mewacanakan satu isu. Kenapa? Karena kampus itu akan mencetak sarjana. Betul. Sarjana, ada juga guru. Mereka akan turun ke desa. Mereka akan mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Mereka akan berperan dalam pembangunan. Nah, sebenarnya bukan PSGA itu menjawab karena di UNESA ada masalah ketimpangan, bukan. Tetapi ada UNESA adalah satu lembaga pendidikan yang dia sangat strategis di dalam sosialisasi nilai, di dalam menyebarkan nilai responsif gender, di dalam mengawal agar masyarakat itu nanti masyarakat yang tidak bias gender, dan juga kemudian edukasi pendidikan kita, bagaimana pendidikan kita yang saat ini masih muncul kekerasan. Luar biasanya seandainya UNESA setiap tahun yang menerima mahasiswa 6.000, yang kemudian 4.000 di antara mereka adalah pendidikan. Kemudian mereka nanti lulus menjadi sarjana-sarjana pendidikan, yang mereka adalah guru-guru yang nir kekerasan, guru-guru yang responsif gender, maka ini menjadi satu kontribusi besar bagi bangsa Indonesia. Seperti itu. Jadi ini yang melatar belakangi akhirnya bukan karena ada masalah itu muncul, tetapi masalahnya ada masalah makro. Masalah makro di Indonesia, dan kita punya power untuk memberikan kontribusi. Karena UNESA setiap tahun meluluskan setidaknya 6.000 sarjana. Sebagian mereka sarjana pendidikan. Begitu. Berarti ini juga merupakan langkah preventif bagaimana supaya yang namanya bias gender itu tidak terjadi gitu ya? Iya, tidak terjadi karena memang banyak juga loh ketimpangan gender di dunia pendidikan, kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada siswanya itu banyak sekali. Apakah itu kekerasan fisik, apakah itu kekerasan seksual, atau psikologis? Iya, betul, psikologis ya, itu kan bisa secara mental, bisa fisik. Nah, kita akan menginginkan ya guru-guru alumnus UNESA adalah guru-guru ramah anak. Begitu, guru-guru yang responsif gender, guru-guru yang terbekali sehingga dia memberikan sumbangsih bagi pembangunan gender di Indonesia. Apakah juga termasuk guru-guru yang no baper gitu ya? No baper. Jadi guru-guru atau sarjana-sarjana tenaga pendidik yang boleh untuk mengungkapkan perasaannya sesuai dengan porsinya gitu. Sesuai dengan porsinya, dan yang penting bahwa dalam koridor edukasi, kan begitu ya. Jadi interaksi guru dengan murid itu kan memang diperbolehkan dalam koridor edukasi, begitu. Bukan dalam koridor untuk pendekatan atau melakukan satu tindakan penguasaan, kekerasan dan sebagainya. Dan penjelasan di awal ini menjelaskan bahwa PSGA di lingkup UNESA, apa yang disampaikan oleh Bu Mutim ini sudah ada sejarahnya atau latar belakangnya gitu ya. Kalau sebetulnya berdirinya sendiri tahun berapa Ibu? Jangan dijawab dulu Ibu. Oh iya. Setelah yang satu ini di segmen yang kedua ya. Bu Mutim sudah bersemangat untuk menjelaskan. Sudah siap untuk menjawab. Iya. Oke, terima kasih. Kita lanjut nanti. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi.
Radio Unesa. Terima kasih rekan Unesa, selalu stay tune di podcast Radio Unesa. Dan kali ini di Bincang Unesa Profil Lembaga, kita menghadirkan sosok Ibu Mutim, atau beliau lebih dikenal dengan sebagai dosen gitu ya di Fakultas Teknik, dosen tata rias. Kemudian saat ini yang saya ajak beliau ngobrolinnya tentang Pusat Studi Gender dan Anak gitu ya. Kalau kita tarik benang merahnya, bicara seputar gender apalagi anak, itu banyak isu-isu hangat yang sebetulnya kita harus bisa memberikan informasi yang berimbang gitu ya. Tidak hanya media yang menceritakan bagaimana arus deras informasi ini seperti mengkebiri hak laki-laki atau bahkan menjunjung tinggi perempuan untuk bersuara tanpa kemudian akhirnya tahu kodratnya, takdirnya. Wah, ini luar biasa gitu ya. Kemudian bicara anak itu butuh tempat yang aman, dia merasa nyaman, bagaimana dia bisa berkreasi, melanjutkan pendidikan dan mendapatkan hak-haknya gitu. Nah, ini menarik ini Bu. Bagus. Kembali tadi yang sempat tercegat Sebelum sebelum sesi ini adalah tentang sejarah berdirinya PSGA. Sebenarnya begini, dulu itu jadi PSGA itu secara resmi pada tahun 2019. Yang melalui SK resmi dari rektor itu tahun 2019 kalau tidak salah bulan April ya, bulan April. Namun sebelum itu sempat berdiri namanya Pusat Kajian Wanita. Jadi atau PKW, Pusat Kajian Wanita, yang itu juga ada itu menjadi cikal bakal ya Bu ya. Cikal bakal tapi sempat ditutup. Begitu. Jadi Pusat Kajian Wanita itu sempat berdiri, kemudian ada juga di bawah LPPM, namun ada kebijakan dari struktural bahwa tidak penting atau begitu ya. Jadi kemudian sempat ditutup, ya sempat dinonaktifkan atau tidak dilebur gitu ya. Tapi sebenarnya identitasnya tidak ada, jadi ditutup begitu. Kemudian menjadi baru lagi ya. Jadi kalau kita sejarahnya ya memang tahun 2019 itu, tapi kalau dirunut cikal bakal ada Pusat Kajian Wanita, tetapi sempat itu kemudian ditutup ya, tidak diaktifkan begitu. Nah, apa sih sebenarnya yang kita lakukan begitu? Iya, betul sekali. Ketika visi sudah bagus, kemudian ada misinya, kemudian actionnya bagaimana begitu kan ya? Iya, jadi kita sebenarnya targetnya itu Pusat Studi Gender itu selalu untuk pertama dosen, tendik gitu ya, sivitas akademika, jadi dosen tendik, sasaran program kita. Kemudian yang kedua adalah untuk mahasiswa, yang ketiga adalah untuk masyarakat. Dan yang keempat adalah untuk pemerintah, begitu. Jadi kita bergerak di empat wilayah yang sasaran ini masing-masing memiliki target-target yang berbeda atau program-program yang berbeda. Misalkan untuk pemerintah kita bisa kemudian menggarap misalkan terkait dengan RUU gender. Ya, RUU terkait dengan masalah keadilan dan kesetaraan gender di sebuah kabupaten. Jadi kan di kabupaten itu kan ada namanya undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan masalah isu perempuan, isu gender dan sebagainya. Nah, kita biasa digandeng begitu ya oleh kabupaten, oleh pemerintah kota atau pemerintah daerah untuk menyusun ya naskah akademik atau kemudian raperda, begitu rancangan undang-undang atau peraturan daerah yang berkaitan dengan itu. Itu kalau dengan pemerintah sejauh ini yang sudah terlaksana. Kemudian yang kedua kalau kita kepada masyarakat. Nah, masyarakat itu kan ada masyarakat level ada remaja, ada juga orang dewasa atau wanita dan seterusnya ya. Nah, kalau kita remaja, kita memang banyak melakukan edukasi terutama masalah isu-isu kekerasan seksual gitu ya. Jadi ini kan problem luar biasa. Kita lakukan sosialisasi KII, komunikasi, informasi dan edukasi terutama problem-problem masalah pergaulan begitu. Ini kalau kaitan remaja, kemudian juga bermedia secara smart agar tidak terjadi kekerasan melalui media digital dan sebagainya. Cyber gitu ya. Iya betul, cyber itu kalau remaja. Ya, Kemudian juga pemberdayaan kepada masyarakat marginal atau masyarakat urban, edukasi, sosialisasi dan juga pendampingan. Itu sih kalau kita lakukan kepada masyarakat. Kita juga lakukan pendampingan rumah
kampung layak anak gitu. Jadi satu kampung yang disulap, yang awalnya kampung kumuh, kemudian melalui satu pendekatan dan pendampingan akhirnya bisa menjadi satu kampung yang anak itu layak untuk tinggal di situ karena lingkungan mendukung, karena kondisi sosial dan fasilitas juga mendukung. Kita melakukan pendampingan di situ. Itu kalau ke masyarakat. Kemudian kalau ke mahasiswa, nah ini kalau ke mahasiswa baru kemarin kita ngadakan satu webinar yang berkaitan dengan kenali dan cegah kekerasan berbasis gender online. Diikuti sekitar kurang lebih 500 ya mahasiswa selain yang ikut dengan YouTube ya, selain yang melalui live streaming YouTube. Nah, live ini chat, betul. Iya, dan ini luar biasa ya, luar biasa. Pesertanya dari mana Ibu? Tidak hanya dari UNESA? Iya, dari luar juga, luar juga. Nah, kemudian luar biasanya kita selama ini merasa bahwa aman-aman saja kok begitu ya. Ternyata dengan pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita lebih banyak beraktivitas secara digital, muncul juga satu pola. Kalau dulu kekerasan itu secara fisik ya, secara fisik face to face, sekarang kekerasan melalui media digital. Betul. Apakah itu kemudian intimidasi, atau kan kemudian pelecehan, atau kemudian tiba-tiba di handphone itu ada sesuatu yang bikin kita ketakutan begitu, atau kemudian call yang diintimidasi, banyak termasuk juga bagaimana kemudian konten-konten yang tidak. Nah, ini perlu diedukasi, artinya masuk perlu diedukasi. Bagaimana kemudian tidak terjadi toxic relationship gitu ya. Tidak terjadi hubungan yang beracun, tetapi hubungan yang interaksi relasi lelaki dan perempuan yang setara. Lah ini kan banyak ya, banyak di antara mahasiswa yang barangkali belum memahami itu. Jadi ini keran ini kita buka. Nah, selain itu kita buka hotline juga. Kita buka hotline bagi siapa yang ingin menyampaikan keluh kesahnya atau permasalahan-permasalahan yang sedang menimpa terkait dengan permasalahan relasi lelaki perempuan, terkait dengan masalah-masalah yang dia hadapi, termasuk juga kekerasan berbasis gender online ini. Kita memberikan satu dampingan, memberikan satu sharing begitu ya, sehingga mereka bisa menjadi sahabat kita untuk bercerita. Karena gini, jangan sampai kemudian ketika ada kasus itu blow up di luar, orang dalam tidak tahu misalkan. Misalkan kalau kita tidak memberikan satu wadah mereka untuk menyampaikan keluhan begitu, bisa jadi dia akan menyampaikan ke luar begitu ya, yang kemudian juga atau ke teman-teman yang tidak bisa memberikan arahan yang secara benar atau bertanggung jawab gitu. Jadi kita buka hotline, kita juga ada IG gitu ya, IG gender sharing yang di situ kita posting-posting dan juga kita berikan kesempatan kalau misalkan mau bertanya, komunikasi dan sebagainya. Artinya kita open begitu ya, open kepada mahasiswa untuk mendiskusikan. Ada yang tertarik tentang isu feminisme, ada yang tertarik terkait dengan isu-isu kekerasan seksual, ada juga yang tertarik terkait dengan masalah ketimpangan yang terjadi di masyarakat begitu. Nah, kemarin sempat ya pada kita bikin satu essay competition ya. Jadi essay competition. Jadi ini berawal dari satu workshop yang diikuti oleh para mahasiswa dan mereka itu ternyata luar biasa di dalam membidik permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi ketika mereka diskusi, dia tahu, oh ini ada problem ini ada problem ini. Akhirnya kemudian kita dampingi mereka untuk menyusun satu konsep penanganan terhadap kasus yang ada. Kemudian dikompilasi, jadilah buku Zero Diskriminasi, Telusur Isu Gender, Anak dan Keluarga. Jadi buku ini adalah karya mahasiswa yang kita dampingi, kita kompilasi, begitu menyuarakan problem masalah anak, masalah perceraian, masalah keluarga. Jadi bukan masalah dia ya Bu? Bukan masalah dia, bukan. Tapi dia mempotret ya. Kita ajak dia untuk menjadi seorang analisis ya gitu ya, untuk mempotret fenomena sosial di masyarakat terkait dengan ketimpangan gender, kemudian dia tulis dan itu menjadi satu buku ini. Nah, ini contoh begitu ya, contoh apa kita di masyarakat. Apakah ini menjadi salah satu capaian dari PSGA? Dengan adanya buku itu? Iya, jadi memang harapannya memang setiap tahun itu kita ada produk karya.
Oke. Iya, ada produk karya. Ini karya tahun 2019 begitu. Kemudian karya kami di tahun 2020 ini adalah Z-Gen dan pandemi begitu. Oke, generasi Z ini ya. Ya, generasi Z. Kita sekarang sudah bukan Z, bukan gen milenial karena sudah naik di atas milenial, yaitu Z-Gen, di mana mereka selalu berinteraksi dengan satelit, dengan handphone, sudah teknologi gitu, ya. teknologi digital 24 jam. Nah, fenomena-fenomena itu berkaitan dengan masalah pandemi. Nah, ini kita bidik anak-anak remaja. Jadi ini anak-anak SD, anak SMP, anak SMA, anak remaja awal, remaja tengah, remaja akhir begitu ya. Kemudian mereka menuliskan kisah-kisah mulai dari bagaimana lika-liku kuliah online gitu ya, sekolah online, kemudian bagaimana mereka membunuh kebosanan pada masa awal-awal pandemi. Nah, itu mereka tulis, kemudian pure bahasa mereka begitu ya. Gaya bahasa mereka kita cek plagiasi, ya alhamdulillah mereka 0 plagiasi. Jadi memang betul-betul murni kita bukukan, dan ini kemarin kita launching. Judulnya Z-Gen dan pandemi. Z-Gen dan pandemi. Padahal pandemi belum berakhir loh, Bu. Iya. Jadi ini apakah sebuah kemampuan teman-teman untuk meneropong atau memprediksi? Iya, jadi ini lebih pada pengalaman ya. Pengalaman anak-anak di dalam merasakan pandemi. Mulai bagaimana dia harus ternyata di rumah, bagaimana yang pandemi tapi di pesantren, ini juga ada. Ya di pandemi di pesantren, pandemi bersama keluarga, bagaimana mereka membunuh kebosanan begitu ya. Dan bagaimana mereka pusing dengan jaringan internet yang kadang muncul kadang enggak gitu. Jadi kisah kasih yang intinya begini, intinya bahwa kita itu manusia diberikan oleh Tuhan satu kemampuan untuk beradaptasi. Intinya begitu. Jadi apapun problem, apapun masalah, apapun badai, manusia itu ciptaan Allah ini luar biasa. Karena manusia diberikan akal untuk selalu survive ya dalam keadaan apapun, termasuk di tengah pandemi ini begitu. Ketika nggak bisa ketemu, ada temuan yang lain, ada media-media yang kemudian kita tetap tanpa jarak walaupun tidak ketemu secara face to face. Betul, dan buku ini ditulis oleh teman-teman mahasiswa secara random. Kalau ini mahasiswa, kalau ini anak SD, SMP, SMA. Jadi kita mengadakan satu essay competition, national essay competition for millennials. Jadi ini isinya? Ya, jadi ini dari isi tulisan mereka? Anak karya-karya anak remaja SMP, SMA. Kapan ini Bu diadakannya? Jadi pandemi itu apa ya? Agustus ya, Juli Agustus ya, kira-kira. Ya termasuk ini cepat ya produksinya ya. Artinya kegiatan ini diadakan dalam rentang waktu yang tidak begitu lama, kemudian menjadi sebuah buku. Ya, jadi gini, anak-anak kan ada awalnya di essay competition, kemudian mereka mengirim, kemudian kita nilai, setelah itu kita kasih review, kita kembalikan kepada mereka. Jadi ada tim review tapi tim review tidak merubah karena memang biarlah ini bahasa mereka, biarlah ini menjadi ide mereka, pure mereka. Kita hanya membutuhkan ini kurang, ketikannya tulisannya hanya pada masa tata bahasa aja sih, bukan pada konten ataupun gaya atau style bahasanya. Lalu apakah buku ini akan menjadi koleksi dari Radio Unesa? Boleh. Artinya begini Bu, kembali kepada membahas seputar isu gitu ya. Apakah ini artinya sampai sejauh mana PSGA ini efektif di lingkup Unesa sendiri? Apakah ada bentuk keterbukaan yang dimunculkan, kemudian ada bentuk pendampingan nyata? Karena saya pikir sebuah lembaga itu ada ketika dia bisa memberikan layanan, kan begitu? Iya. Oke, pertanyaan yang luar biasa, menukik lagi. Jadi eksistensi PSGA seperti apa? Kalau tadi saya sudah sampai kepada ini ya, remaja ya. Sekarang ke mahasiswa ya. Jadi mahasiswa. Nah, jadi begini Mbak. Kita memang lembaga penelitian dan pengabdian, tetapi kita sudah mulai open untuk menjadi lembaga layanan, secara spesifik layanan terhadap penanganan permasalahan ketimpangan gender yang terjadi. Jadi layanannya spesifik mengawal masalah terjadinya ketimpangan gender atau kekerasan berbasis gender. Dan bulan November kita melakukan FGD. FGD mengundang dosen-dosen Unesa dan juga dari UGM membincang terkait dengan bagaimanakah peluang
dan tantangan untuk menyusun satu pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Begitu. Betul. Kita Karena ngundang, betul. Karena terkadang begini, sebuah lembaga itu hadir tentunya punya tugas fungsi pokok begitu ya. Betul. Bagaimana bisa dirasakan ke dalamnya walaupun sepak terjangnya di luar biasa. Bahkan tidak hanya media lokal yang akan memblow up informasi ini, tetapi bagaimana keberadaan lembaga ini sendiri secara internal itu dirasakan gitu kan kehadirannya. Gitu. Jadi kemarin kita menyusun ya peluang dan tantangan adanya satu pedoman pencegahan kekerasan seksual dan penanganannya di kampus. Bukan ini salah satu yang bisa dirasakan oleh teman-teman mahasiswa. Ini harapannya begini, nanti akan ada satu, apakah itu kebijakan rektor ataukah satu peraturan rektor yang menaungi bahwa aktivitas kampus itu near kekerasan. Aktivitas kampus itu near diskriminasi. Aktivitas kampus itu tidak terjadi satu kekerasan seksual kepada. Jadi kemudian interaksi antara dosen dengan mahasiswa adalah interaksi yang dalam arti setara, dalam arti penghormatan seorang guru mahasiswa kepada dosen karena keilmuannya, karena telah memberikan satu ilmu begitu ya. Dan harapannya tidak ada begitu ya. Jangan sampai kita tidak memiliki piranti. Ketika ada satu ledakan, kita bingung, kaget. Dan piranti ini bersifat preventif. Preventif artinya satu proses pencegahan. Misalkan begini, UGM itu membuat satu peraturan terkait dengan kekerasan seksual di kampus itu ketika terjadi kasus AKNI 2018-2017. Kasus AKNI ketika KKN yang kemudian terjadi kekerasan seksual yang itu mencuat rame. Ketika rame kemudian menteri juga ikut campur, ya artinya ikut untuk melakukan pendalaman, baru geger ketidaksiapan itu begitu. Sehingga kemudian disusunlah satu kerangka yang mengikat atau yang menjadikan rule begitu. Nah, kami dari Pusat Studi Gender dalam tahapan untuk menggodok. Jadi ini belum jadi. Ini belum jadi. Bisa dikatakan dari tahun 2019 adanya Pusat Studi Gender dan Anak di UNESA ini sampai sekarang di tahun 2020 belum ada yang istilahnya masalah yang ditemui begitu. Ya, jadi permasalahan yang kita temui secara langsung kita alhamdulillah belum menemukan atau memang butuh usaha untuk mengajak teman-teman ini bisa terbuka, karena untuk bisa merasakan kehadiran PSGA di UNESA butuh keberanian seseorang untuk menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian apakah ini tidak akan terjadi efek domino? Setelah yang satu ini di segmen yang ketiga. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Radio UNESA. Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi.
Radio Unesa. Terima kasih rekan Unesa, di segmen yang ketiga masih banyak yang harus kita bahas. Dan rekan Unesa tentunya juga harus tahu sepak terjang dari PSGA atau Pusat Studi Gender dan Anak di LPPM Unesa ini baru gender, belum lagi ngomongin anak gitu ya. Tapi mudah-mudahan sampai di segmen yang ketiga ini ada sesuatu yang kita tangkap dari perbincangan kita begitu ya. Dan saya mulai khawatir karena Bu Muti mulai mencatat apa yang saya sampaikan gitu ya. Artinya gender dan anak. Ya betul. Artinya ini menjadi sekali lagi Unesa menjadi sebuah kampus yang responsif, menjawab atau membersamai sivitas akademikanya yang merasa ketika ada sesuatu yang ini adalah hak saya tapi saya tidak mendapatkannya. Apakah kemudian lantas PSGA ini hadir untuk membersamai, lalu bagaimana memunculkan trust-nya begitu ya. Karena jujur untuk bisa mengarah atau untuk bisa menuju ke PSGA, sivitas akademika ini pastinya masih ya bagaimana saya dibesarkan, bagaimana saya berada di lingkungan itu. Ya, bagaimana kemudian nantinya setelah ini selesai, apa efek dominonya untuk saya, kan begitu. Ya. Karena biasanya hukuman sudah selesai, hukuman yang berat adalah hukuman masyarakat kan begitu. Dan masyarakat kampus ini adalah masyarakat yang setiap hari akan bertemu sebelum lulus kan begitu ya. Betul. Jadi begini, terkait dengan masalah misalkan isu yang diangkat sebelum segmen tadi adalah terkait dengan kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana-mana. Betul. Di rumah yang itu kita anggap aman itu bisa terjadi. Di angkot bisa terjadi. Betul. Di dunia maya bisa terjadi. Di kampus bukan berarti tidak, artinya bisa juga terjadi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Karena itu kemudian ini kan permasalahan yang bisa terjadi di mana-mana. Sehingga PSGA memiliki satu strategi dengan dua arah. Yang pertama adalah secara struktural dan yang kedua adalah secara kultural. Nah, secara kultural kita melakukan berbagai macam edukasi. Sosialisasi, kemudian workshop, dan juga pelatihan-pelatihan kepada mahasiswa terkait dengan masalah gender, terkait dengan masalah kekerasan berbasis gender online. Nah, itu sudah kita lakukan beberapa kali begitu ya. Nah, ini bagian dari upaya kultural. Kita membentuk satu kultur akademik yang anak-anak itu bisa mendapatkan informasi, bisa mendapatkan data, dan juga kalau ada masalah saya mau kemana begitu. Betul, dan menyampaikannya pun mereka akan secara santun ya. Tidak serta-merta merasa sebagai korban atau sebagai orang yang mengalami, tetapi bagaimana menyampaikannya secara santun. Nah, kita memiliki yang namanya relawan dari mahasiswa. Jadi kita ada Sahabat Setara tahun 2019 itu kita launching. Sahabat Setara itu adalah mahasiswa rekan sebaya yang mereka punya peran untuk bisa melakukan edukasi, melakukan pendampingan, atau bisa jadi teman sharing ketika ada masalah galau, ketika ada problem, ketika ada isu-isu yang dia nggak bisa menyelesaikan, begitu dia ada teman sharing. Nah, kita tahun dan ini teman-teman mahasiswa Unesa ya? Betul, ya. Ini kita lagi open recruitment. Nah, ini kita sudah launching di gender sharing itu di IG kami, open recruitment untuk IG-nya apa Ibu? Mungkin bisa diakses rekan Unesa juga. Iya, gender sharing. Ya, gender sharing. Gender sharing ya. Iya, betul. Nah, mungkin juga nanti teman-teman Unesa mahasiswa yang belum follow ya bisa follow dan belum mengetahui bahwa di Unesa ini ada lembaga yang akan membersamai mereka gitu kan, mengedukasi. Karena memang sebaik-baik pengobatan sebaiknya dalam mencegah preventif. Gitu ya. Jadi kita bergerak di preventif dulu ya. Jangan sampai kemudian kita udah kebakaran bingung mencari atau bahkan gini, tidak menjadi orang yang mengalami, tapi orang yang menjadikan atau pencetusnya. Nah, itu kan bahaya. Betul, jangan sampai menjadi pelaku. Betul sekali. Tidak hanya korban tapi juga pelaku. Jadi edukasi itu kan edukasi jangan sampai menjadi pelaku dan juga edukasi jangan sampai menjadi korban. Karena kan itu tidak hanya terjadi satu orang, tetapi dia adalah hubungan ya kan. Dan ini bukan berarti mereka harus ikut komunitas pencak silat ya atau karate begitu ya, tetapi bagaimana menyampaikannya. Kita ini di lingkungan mahasiswa, artinya kita punya cara yang lebih elegan gitu ya, lebih santun untuk menyampaikan atau menyuarakan apapun itu. Iya, yang penting adalah bagaimana relasi itu setara.
relasi lelaki dan perempuan, relasi mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu setara. Tapi kalau relasinya sudah tidak timpang, yang satu mendominasi, yang satu terdominasi, yang satu menguasai, yang satu terkuasai, yang dikuasai merasa enjoy, merasa aman. Nah, ini yang sering terjadi pada hubungan lelaki dan perempuan dalam konteks secara umum ya, di luar kampus ya. Itu kan memang dia awali dengan honeymoon ya, dirayu-rayu begitu ya, dipuji-puji, melangit, kemudian akhirnya kemudian ya jatuh cinta, kemudian hanya terlibat pada hubungan yang intim yang kemudian semakin dekat, akhirnya kemudian tidak bisa lepas. Ketika tidak bisa lepas, kemudian ada salah satu dari pelaku itu kan kemudian melakukan intimidasi, melakukan satu proses ya penguasaan terhadap pikiran, terhadap diri dan sebagainya, nggak bisa lepas begitu bang. Kayak gambarannya lagu Lati gitu ya. Jadi nggak bisa keluar dari kerangka begitu. Jadi memang polanya secara umum ya, secara umum seperti itu. Nah, ini kan harus dipahami bagaimana kemudian lelaki dan perempuan itu berelasi secara setara. Secara sehat juga ya. Secara sehat itu penting. Begitu. Jadi tidak ada yang didominasi, tidak ada yang mendominasi begitu. Jadi muatan apa yang disampaikan? Agama kah? Ya, jadi kemudian, nanti kan ada nilai-nilai, ada konsep secara umum, kemudian ada kita tidak bisa lepas dari nilai tatanan norma, tatanan etika yang ada sebagai seorang, apakah dia sebagai seorang yang beragama Muslim ataukah yang lain. Saya yakin semua koridor agama tidak membolehkan seperti itu ya. Jadi ini nilai-nilai etika, nilai-nilai moral ini yang juga perlu dijunjung tinggi begitu. Betul. Nah, tadi kita bergerak tadi ya, struktural dan kultural. Dalam kultural tadi kita lakukan edukasi, ada rekrutmen, jadi call for volunteer gitu ya. Agar mereka menjadi relawan kita, teman-teman yang dan pastinya mereka dibekali ya Bu ya. Dibekali ada pelatihan. Nanti rencananya ada pelatihan sehingga mereka siap untuk kita terjunkan. Jadi mereka menjadi teman-teman gitu ya, anak-anak yang aku pusing, aku galau sama pacar begini deh. Nah, ya apa sih gini. Kamu harus begini begitu. Betul. Nah, selama ini kan anak-anak itu kadang sharing kepada orang yang tidak bisa memberikan satu advice yang bagus sehingga endingnya adalah tidak baik juga. Nah, ini atau bahkan ketika hanya membutuhkan sandaran atau membutuhkan telinga, bocornya kemana-mana gitu kan. Betul, tidak bisa keep ya. Jadi sekali. Jadi satu dunia tahu nih. Walaupun hanya sekedar dari status gitu ya. Gak usah bilang-bilang ya. tapi bisa kemana-mana gitu ya. Jadi apalagi kemudian literasi digital ya. Ini Japri diedarkan kemana-mana dan sebagainya. Nah itu secara kultural. Kita gerak secara kultural yang itu membentuk atmosfer akademik yang responsif gender. Kemudian secara struktural yang saya sampaikan tadi kita sedang menggodok ya. Dan ini menjadi program kerja dari program kerja harapannya. PR besarnya apa ini? PR besarnya kita berharap bahwa memang tadi untuk mewujudkan UNESA yang responsif gender, kita harus memiliki dua sayap ya, sayap kiri dan sayap kanan. Sayap kanan itu adalah bagaimana itu ternaungi secara kebijakan, begitu. Sayap kirinya adalah bagaimana itu tersosialisasikan, begitu ya, tersampaikan, teredukasikan, begitu. Nah, kita juga ingin ya anak-anak yang alumnus UNESA jadi gini, saya tuh sering ditelepon sama radio SS atau yang lain gitu ya. Ketika terjadi misalkan kasus kekerasan di dunia pendidikan. Gitu. Misalkan jadi, ada seperti forum pakar menjawab ya. Iya. Jadi misalkan ada ini guru SMP melakukan tindakan pencabulan misalkan begitu ya di SMP mana begitu. Dan itu nggak mesti gurunya itu alumnus mana kan, bukan. Jadi tidak jelas itu alumnus mana. Pokoknya ada satu kasus di sekolahan, teleponlah ke saya, Ibu bisa ini ya untuk memberikan tanggapan terhadap isu itu. Dan pertanyaannya adalah bagaimana ya kurikulum di UNESA agar kurikulum di UNESA itu nanti menghasilkan guru-guru yang tidak melakukan kekerasan. Biarkan begitu. Nah, kalau kita sudah berbicara seperti itu, berarti kan ini butuh juga struktural. Kurikulum yang responsif gender. Bagaimana kurikulum calon pendidik di UNESA sudah masuk. Padahal sebetulnya ini menjadi tanggung jawab pribadi ya, tidak hanya secara kelembagaan. Iya, betul. Tapi bagus juga sih ketika memang disodorkan pertanyaan seperti itu. Kalau kita sudah berhadapan dengan wartawan ini ya, sama dengan ini wartawan tadi UNESA yang luar biasa ini, kita tuh kan akhirnya memang diberondong dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang itu tidak terduga kan.
Jadi kalau udah bisa bicara dengan wartawan itu kan nggak ada konsep. Iya kan, nggak ada konsep. Bu, nanti kita ditanya ini nggak ada, ya sudah. Bu, saya mau wawancaranya terkait dengan kasus ini. Sekarang ya Bu, oke. Langsung, bagaimana UNESA kurikulumnya, bagaimana kontribusi, bagaimana UNESA punya konsep begitu. Ya, nah, artinya kita perlu bergerak dalam dua hal itu. Tapi gerak kita soft ya. Gerak kita soft dengan kultur, dengan kondisi sivitas akademika UNESA sehingga tidak berbalik untuk melakukan sebuah penolakan. Betul. Oh, tapi SGA itu jangan sampai kemudian ada isu miring, kurang kerjaan yang dikerjain kok masalah begitu. Karena ini sensitif begitu. Betul. Masalah sensitif tapi kalau tidak diselesaikan adalah PR begitu. Bicara masalah sensitif, Ibu kan nggak bekerja sendiri ya. Iya, betul. Apakah di dalamnya ada tim-tim yang membantu Ibu? Karena saya pikir juga begini. Ketika kita membahas sebuah isu dan ini menjadi isu umat gitu ya. Betul. Seorang Bu Mutim ini kan juga harus ada kiri kanan. Betul, kaki yang bawah. menggurita atau tangan yang menggurita untuk bisa bagaimana menciptakan sebuah wacana bahwa lembaga ini memang hadir untuk termasuk yang ada di UNESA adalah PSGA ini bagaimana bisa terasakan kehadirannya, betul, terasakan peka, kiprahnya, terasakan kiprahnya begitu ya. Jadi saya didampingi oleh salah sekretaris ya, sekretaris pusat studi gender Ibu Syafiatul Madiyah di biro dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian selain itu kita ada tim staff ya, tim ahli begitu ya. Jadi yang biasa punya ide-ide ya. Kami melibatkan dosen-dosen muda, ada dari Bu Putri Aisyah Rahmadewi dari Elkom, itu dia menangani masalah edukasi kepada mahasiswa, masalah gendernya. Kemudian ada Bu Ika, itu masalah anak ya, terkait dengan isu-isu anak. Kemudian Pak Erlik itu ngawal jurnal, karena kita punya jurnal. Jurnal yang terbit ilmiah ya, jurnal ilmiah itu dikawal oleh Pak Erlik. Kemudian ada ini jurnalnya juga bisa dinikmati secara online. Iya, jadi kalau di bisa mana, Ibu? diakses di Lentera _2 Journal of Gender and Children Studies. Lentera _2 Journal of Gender and Children Studies. Of Children Studies. Ya, lupa tadi saya tidak bawa ininya, apa namanya? Bentuk jadi untuk rekan jurnalnya. UNESA bisa searching untuk di misalkan mau melakukan penelitian gender gitu. sharing, kemudian untuk jurnalnya di Lentera Journal of Gender and Children Studies. Iya, betul. Menarik ini. Iya, jadi kalau misalkan saya pengen penelitian tentang isu gender, bisa cek di situ, mungkin bisa menjadi referensi, bisa menjadi membuka satu wacana atau wawasan karena ini jurnal ilmiah begitu ya. Jurnal ilmiah yang open access dan penulisnya juga tidak hanya dari UNESA tapi juga dari perguruan tinggi yang lain. Jadi tidak hanya secara experience atau secara apa yang ada di lapangan, tapi kita harus berbasis keilmuan, jadi bisa dipertanggungjawabkan gitu. Betul, iya. Kredibilitasnya jangan dipertanyakan lagi gitu ya kalau sudah bicara ilmiah gitu kan. Iya, betul. Agenda terdekat adakah, Ibu? Nah, agenda terdekat kita adalah yang pertama ini call for volunteer tadi ya. Jadi untuk adik-adik mahasiswa, anak-anak mahasiswa yang tertarik nih ya dengan melihat podcast Radio UNESA yang luar biasa ini, kemudian wah kayaknya asik juga ini ya. Silakan gabung. Bisa nanti lihat di Gender Sharing IG, kemudian nanti di situ bisa mendaftar di laman itu begitu. Jadi nanti kita akan melakukan rekrutmen. Dari rekrutmen itu kita akan melakukan pelatihan sehingga nanti kita punya bila bicara gurita ya, gurita itu kan banyak kaki-kakinya. Jadi bukan hanya Bu Mutim seorang ya. Kaki-kakinya adalah teman-teman, adalah tim kita dan juga teman-teman mahasiswa. Itu semua adalah pasukan ya. Pasukan yang menggerakkan agar UNESA menuju kampus responsif gender. Jadi siapa Bu Mutim ini? Saya adalah diri saya dengan berbagai macam kelebihan dan banyak kekurangannya. Aktivitasnya? Aktivitas saya sebagai dosen, sebagai ibu rumah tangga, saya adanya seorang ibu, sebuah keluarga kecil. Saya punya pesantren, jadi saya punya pesantren mahasiswa dengan 50 santri. Alhamdullah. Gitu. Apa namanya, Ibu? Pesantren mahasiswa Nur Alan-Nur. Nur Alan-Nur. Jadi ini tapi bukan hanya mahasiswa UNESA ya? Ada
Mayoritas mahasiswa UNESA. Mayoritas. Tapi ada beberapa dari UIN Sunan Ampel. Oke. Ada beberapa dari UIN Sunan Ampel, jadi 50 mahasiswa. Kemudian ada juga yang ngaji hanya ngaji setoran aja ya, jadi tidak menetap di situ. Murojaah gitu ya. Murojaah gitu ya, sekitar 10 orang. Jadi kurang lebih ada 60 ya. Kami nggak sanggup kalau banyak-banyak nanti pusing begitu, karena memang semakin banyak tanggung jawabnya. Jadi itu kiprah hari-hari saya selain di kampus ya di ngopeni santri, karena sekarang lagi pandemi, ngajinya online begitu. Jadi ngajinya via online. Selain itu mungkin kalau di masyarakat, saya aktif di MUI, Majelis Ulama Indonesia, Komisi Pemberdayaan Perempuan, Ketua Umum. Kebetulan saya dapat amanah jadi Ketua Umum Ikatan Dai X Area Lokalisasi Jawa Timur. Jadi kami mengawal proses penutupan, penanganan sampai sekarang pemantauan. Jadi memang ini masalah prostitusi, ini masalah yang nggak berakhir-berakhir. Betul, begitu. karena masalah sosial, masalah ekonomi juga masuk di situ. Iya, sepanjang usia manusia tuh ada. Tetapi bukan berarti kemudian kita diam di situ. Tapi bagaimana yang bisa kita sumbangsihkan agar perempuan-perempuan yang terlibat dalam prostitusi sebagai korban dan sebagai pelaku dari korban trafficking itu dia bisa terentaskan, bisa teredukasi dan bisa menjadi wanita yang terhormat begitu. Apa harapan Ibu terkait dengan adanya lembaga ini atau pusat studi gender dan anak di LPPM? Iya, harapannya kita bisa berkontribusi terhadap UNESA tercinta, terhadap bangsa Indonesia di dalam menaikkan indeks gender, pembangunan gender. Harapannya kita menjadi satu gerakan begitu ya. Gerakan kesadaran gender secara komunal di kampus dan juga pemberdayaan di masyarakat. Jadi pesan untuk generasi muda? Untuk generasi muda UNESA, selagi muda dan selalu terus muda, berkarya dan berkiprahlah untuk bangsa. Jangan hanya berpikir untuk diri sendiri, karena keberhargaan kita adalah sebagaimana seberapa besar kontribusi kita kepada bangsa dan tanah air kita tercinta. Gitu. Menarik sekali. Ini yang harus digaris bawahnya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Mutim. Jadi intinya hidup itu kita harus bermakna, hidup itu kita harus banyak berkontribusi kepada masyarakat. Tidak hanya ego mementingkan diri sendiri. Nah, jadi mahasiswa yuk jangan jadi mahasiswa individualis, jangan menjadi mahasiswa egois, jangan hanya menjadi mahasiswa yang hedonis. Jadi keluarlah dari kerangkeng itu, jadilah mahasiswa yang bisa memberikan kiprah bagi bangsa dan tanah air kita tercinta. Mantap sekali. Tidak hanya kita aminkan, tetapi bagaimana ke depannya kita bisa mengimplementasikan yang sudah disampaikan oleh Bu Mutim. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di studio Radio UNESA yang luar biasa, memberikan pencerahan, insight untuk rekan UNESA juga, untuk saya pribadi. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa, bisa membahas seputar kesetaraan gender dan juga anak. Beliau adalah Dr. Mutimatul Faidah MAG, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak LPPM UNESA. Bicara UNESA sebagai kampus di mana punya jargon satu langkah di depan untuk Indonesia maju, UNESA menjadi kampus yang responsif untuk bisa sadar gender dan inklusi sosial termasuk dengan anak. Saya Tia Ezer pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kru yang bertugas hari ini, Suryo Waskita dan juga Mufti Isror. Dan tentunya narasumber saya yang luar biasa sudah hadir memberikan banyak sekali inspirasi. Setelah yang satu ini mungkin akan ada banyak isu-isu menarik yang bisa kita diskusikan angkat, bersama. Betul. Jadi bisa langsung mampir Ibu di podcastnya Radio UNESA. Mbak, saya mampir ya. Mantap. Langsung nanti jam boleh Ibu. Langsung studio Radio UNESA 24 jam nonstop buat Ibu. Terima kasih, luar biasa. Mohon maaf lahir batin Ibu jika ada yang kurang berkenan selama podcast. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Amin. Untuk rekan-rekan mahasiswa yang luar biasa dan juga dosen dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam kondisi yang lebih menyenangkan. UNESA satu langkah di depan untuk Indonesia maju.